It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal nge-review Shokugan Modeling Project dari Daimugen alias SMP Dairanger yang terakhir nih. Karena selanjutnya kita bakal dilanjutkan oleh si Gingaman, yaitu mekanya Gingai Oh yang bakal rilis ya masih pertengahan tahun lah. Dan akhirnya udah datang juga nih si Daimugen yang gua PO di GFM All Shop di bawah sini. Nanti linknya juga bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Yang harganya itu gua dapat di harga 2.220.000 untuk harga PO-nya. Dan untuk harga ready itu sekarang masih sekitar 2,4 sampai 2,5-an lah. Jadi ya masih bisa dibilang beruntung lah untuk dapetin si Daimugen ini di harga PO. Karena untuk ready-nya sendiri itu kemarin sempat ada 2 sampai 4 item dan itu benar-benar langsung hilang semua, langsung disikat semua saking larisnya ini. Gua nggak tahu ya apakah ini karena stok ready-nya dikit atau emang banyak peminatnya. Tapi ya alhamdulillahnya gue dapet satu nih, si SMP Daimugen-nya. Dan ini boxnya bener-bener gede banget loh nih. Muka gue aja tuh ketutupan sama si box ini. Jadi ya cukup tebal. Dan ini juga kena 2 kg sih untuk paket pengirimannya. Dan seperti biasa, karena ini premium Bandai, kita mendapatkan box coklatnya yang gak terlalu penting juga. Jadi langsung aja. Ya, seperti itu. Oke guys, jadi langsung aja kita review artbox-nya. Tampilan box depannya seperti ini. Kita diperlihatkan oleh Daimugen dalam mode humanoidnya yang benar-benar gede banget coy. Sisi sampingnya seperti ini. Ada line up dari semua SMP Dairanger yang sudah kita lengkapi dari awal, yaitu Dairen Oh, terus One Tiger, dan sekarang ada Daimugen-nya. Dan di bagian bawahnya ada tutorial untuk menggabungkan menjadi ultimate mekanya, yang tentu aja nanti bakal kita coba juga. Tampilan belakangnya seperti ini. Ada tampilan Daimugen dalam bentuk kura-kura besarnya seperti ini. Sisi samping satunya lagi seperti ini. Ada tutorial untuk mengubah Daimugen dari mode kura-kuranya menjadi humanoidnya. Tampilan atasnya seperti ini. Tampilan box bawahnya seperti ini. Yaudah, gue udah gak sabar lagi. Jadi langsung aja ayo kita unboxing. Ini dia SMP Daimugen yang udah kita rakit. Dan ini bener-bener gede banget loh coy. Nih kalian lihat sendiri aja. Tangan gue aja masih segini doang. Ya kebayang lah ya kalau misal seandainya dibuat si SMP Daijin Ryu yang naga hijau itu bakal segede apa coy. Daimugen aja udah segede ini gitu loh. Awalnya gua kira boxnya itu gede karena partnya banyak, tapi ternyata partnya tuh sedikit coy. Jadi emang partnya sedikit tapi ukurannya gede-gede gitu loh. Kayak bagian atasnya ini aja, ini dia part sendiri, bukan kayak pecahan part gitulah. Jadi ini emang gokil sih. Tapi ini ada yang gak sesuai ekspektasi gua, yaitu beratnya. Karena untuk si SMP Daimugen ini dia masih tergolong enteng cuy. Oh iya, sama warna silver dan warna gold yang punya gue ini udah gue repaint. Nah, untuk warna silver aslinya itu kayak begini. Dia masih kelihatan kayak plastik banget. Dan warna goldnya juga kayak begini. Ini masih sama kayak warna gold dari SMP yang sebelum-sebelumnya lah. Kayak Dairen Oh, One Tiger, Gawking, dan lain-lainnya. Jadi gue bakal ngeliatin detail-detailnya nih. Oke, jadi ini dia tampak dekatnya. Di bagian sini menggunakan stiker. Terus ini juga masih menggunakan stiker. Ini merah-merah stiker. Terus bagian sini untungnya mukanya ini udah part, jadi dia nggak pakai stiker. Dan bagian muka si Daimugen versi robotnya itu, versi humanoidnya itu juga sudah menggunakan part. Nanti bakal diperlihatkan pas kita ubah aja deh. Sisi satunya lagi sama kayak begini, masih menggunakan stiker. Ini warna goldnya udah saya pre-paint semua, kecuali yang ini dia udah pre-painted dari pabriknya. Terus bagian kukunya juga nih udah gua repaint. Sini stiker, bagian atasnya kayak begini dan bagian bawahnya kayak begini. Ini yang bikin gua takjub, bagian bawahnya itu juga sudah dikasih pre-painted. Padahal kan ya kalau misalnya kayak begini nggak kelihatan gitu loh. Ini karena di seriesnya itu memang ada si Daimugen yang posisi kebalik kayak begini. Jujur sih pas di seriesnya itu lucu karena dia kan gede kayak begini, apalagi kotak gitu. Jadi dia nggak bisa gerak gitu loh. Lucu sih. Dan di versi SMP-nya dibuat stikernya juga di sini biar kayak menambah estetikanya gitulah pas lagi posisi kebalik kayak begini. Yang bikin saya takjub lagi, dia sudah menggunakan roda guys. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semua rodanya ini juga berfungsi banget, nggak yang nge-stuck gitu loh. Jadi kalau misalnya digerakin kayak begini, itu tuh kerasa gampang.
karena memang rodanya semuanya berfungsi. Jadi langsung saja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia bisa naik turun kayak begini, kemudian dia bisa masuk ke dalam kayak begini, dan dia juga bisa berputar kayak begini guys, tuh. Terus dia ada artikulasi mulutnya juga, tapi untuk mulutnya ini agak susah dibuka kalau misalnya dibuka dari sini. Nah, caranya kita turunin kepalanya dan kita naikin lagi, dia otomatis kebuka mulutnya. Untuk mulutnya sendiri dia sejauh ini untuk jangkauannya. Jadi ini cukup untuk kita masukkan jari kita di sini. Jadi seolah-olah kayak lagi ngegigit gitu loh. Dan untuk tanduknya sendiri ini nggak tajam ya, jadi aman untuk anak-anak. Kemudian bagian sampingnya kayak begini. Ya, untuk bagian bodi atas dan belakangnya dia nggak ada artikulasinya, tapi untuk bagian belakangnya ini cakep banget sih. Jadi kelihatan kayak ada 4 booster begitu, dan ini kayak ventilasi dari si mesin yang ada di dalam Daimogen ini. Nah, tinggal kita balik aja karena ada artikulasi lagi di bagian bawah badannya. Yang pertama untuk bagian kaki depan, dia ini sudah menggunakan joint ball guys. Nih saya perlihatkan. Nah kayak begini, dia udah menggunakan joint ball. Jadi kalau misalnya ingin dimainkan, kita harus naikin dulu dikit, baru kita bebas. Kayak misal mau begini, atau mau begini, atau mau ke depan, ke belakang, itu bebas. Ini satunya lagi sama, sudah menggunakan joint ball. Dan bagian kaki belakangnya ini bisa diputar kayak begini. Tuh, dia bisa diputar sejauh ini, karena memang ini proses transformasinya nanti. Jadi bakal diperlihatkan nantilah. Kemudian untuk bagian bazukanya ini, dia bisa naik turun juga kayak begini. Ini ke bawah, ini ke atas, kayak begini. Jadi dua-duanya bisa kita mainkan seperti ini. Lenggel-lenggel kayak bapak dia tempeleng. Waduh. Oke, gue ingin memperlihatkan ke kalian perbandingan antara SMP Daimogen dengan Super Minipla Brachion atau Super Minipla Titanusnya itu. Jadi seperti ini guys. Nah, kayak begini. Jadi untuk besaran itu lebih besar si Daimogen, sedangkan untuk tingginya lebih tinggi Brachion ya. Maklumlah dia kan kepalanya nih, lehernya panjang banget kayak begini. Dan untuk panjang kayaknya lebih panjang si Brachion sih. Bisa kalian lihat sendiri lah ya, ini lebih panjang si Brachionnya daripada si Daimogennya. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita ubah si Daimogen menjadi Warrior Daimogen. So langsung aja, ayo kita ubah. Yang pertama kita masukin dulu kepalanya Daimogen ke dalam seperti ini. Kemudian kita berdirikan seperti ini. Untuk kakinya kita putar ke belakang seperti ini. Satunya lagi juga sama, kita putar ke belakang seperti ini. Nah, ini ada fitur yang paling gue suka, yaitu bagian tangannya. Ini kita majuin sedikit. Dan kalian fokus ke baling-baling ada di sini ya. Dia bakal berputar kayak begini guys. Wah, ini bener-bener cakep banget sih. Meskipun simple, tapi gue suka banget loh sama fitur ini. Dan tangan satunya lagi juga sama. Ini bisa kita naikin dulu aja sedikit, dan tinggal kita dorong aja, dia bakal berputar seperti itu. Cuman memang untuk tangan yang ini, gue nggak tahu punya gue doang atau semuanya kayak begini, dia agak susah sih berputarnya gitu loh. Noh, cepet kayak begitu. Yang terakhir tinggal mukanya, kita turunin aja bagian si kepalanya Daimogen ini. Dia bakal kebuka matanya seperti ini guys. Kanzen Warrior Daimogen. Wah, ini untuk pewarnaannya bagus banget, dan untuk proporsinya lucu coy. Kayak gemes gitu loh, gemoy parah sih ini. Karena udah pendek, terus dia gendut gitu loh. Karena memang aktor di seriesnya pun dia kan juga agak gemuk, jadi memang disesuaikan lah sama robotnya ini. Dan dia memang bergeraknya tuh majunya kayak begini guys, dan berputarnya kayak begini. Bukan kayak pakai kaki begitu loh, kayak si Dairen-O atau si One Tiger. Dan untuk artikulasi ya, tadi udah saya liatin bagian tangan, dia bisa seperti ini, 360 derajat. Kemudian bagian kepala, dia bisa berputar seperti ini. Nah, kayak begini. Dan dia juga bisa ke atas kayak begini guys, tuh. Nah lo kan, malah serem kan kok kayak gini. Jadi seperti itu untuk kepalanya. Untuk perbandingan dengan One Tiger dan Dairen-O itu seperti ini guys. Jadi ini kita mundurin dulu dikit. Nah ini si One Tigernya kayak begini. Dan ini untuk si Dairen-O-nya seperti ini. Jadi memang lebih tinggi si
Daimugen, karena kan dia itu emang di seriesnya lebih besar dari kedua robot yang ada di sini. Meskipun di versi mainannya agak misai sedikit, karena di seriesnya itu ukuran Daimugen pas jadi kura-kuranya itu dia hampir sama kayak si Ryusei-O-nya. Untuk di SMP Daimugen ini kita juga mendapatkan foto background yang dimana ini adalah background untuk finisher dari si Dairen-O untuk pedangnya itu, dan dibalik ini juga ada finisher untuk Kiba Dai-O. Jadi yang suka foto-foto mainan, kita mendapatkan background ini supaya kalian gak ribet buat download-download lagi, atau misalnya kalian screenshot dari si series itu. Dan kita mendapatkan ininya juga nih untuk standnya gitu. Jadi seperti ini guys. Nah kalau misalnya kayak gini, tinggal kita berdirikan aja si Dairen-O-nya. Terus nanti tinggal kalian posekan untuk foto finishernya gitu deh. Nah, kalau didekatkan itu jadi seperti ini guys. Bener-bener cakep banget sih memang. Buat toys photographer dimanjakan banget sih untuk setnya SMP Daimugen ini. Meskipun premium Bandai ya. Dan untuk kualitas gambar dari si background ini juga bagus banget loh. Terus dia menggunakan kertas foto, jadi memang agak tebel gitu. Gak usah takut buat gampang lecek. Tapi ya kalau misal kalian tindihin, itu udah pasti lecek sih. Jadi disimpan baik-baik aja. Misal mau kalian masukin ke box, atau misal pengen dipajang di dalam lemari biar aman juga oke sih. Selain background foto, kita juga mendapatkan part yang kemarin tuh wah gila diomongin banget sama fans-fans dari Dairanger, karena part ini cuman didapatkan di SMP Daimugen, yang dimana part ini bener-bener bikin cakep si SMP One Tiger. Ya harusnya kalian udah tahu lah ya. Jadi part itu adalah part untuk kakinya One Tiger yang bisa disimpan di sini guys. Jadi ini kita ambil dulu aja. Ini agak sedikit susah sebenarnya. Nah kan bisa copot. Nah jadi si part ini dia tuh ada perbedaan sedikit. Kalau misalnya yang asli, dia ini adalah part kayak begini. Sedangkan untuk si optional part dia menggunakan stiker guys ininya. Jadi ini full stiker. Tapi untuk warnanya sih masih cukup bagus. Dia warna putih marble gitu. Tinggal dimasukin aja ke sini. Dia udah otomatis bakal ngefit gitu sih. Jadi nggak usah susah-susah buat masangnya. Nah, dia jadi seperti ini. Beda kalau misalnya kita nggak pakai part ini, dia bakal kopong kayak begini guys. Jadi memang part ini benar-benar bikin cakep banget sih. Nih, kita pasang satu lagi aja lah ya. Oke, jadi seperti ini untuk kedua kaki dari si One Tiger. Memang si Bandai ini agak kampret ya. Bener-bener bandit banget sih. Untuk dapat part ini malah kita harus beli si Daimugen dulu yang harganya 2 juta lebih. Sedangkan ini si SMP One Tiger yang premium Bandai juga, kita nggak mendapatkan optional part ini. Sama seperti di seriesnya, kita juga bisa memasukkan si One Tiger dan si Ryusei-O ke dalam sini. Jadi ini tuh tinggal kita masukin aja. Si One Tigernya harus bener-bener kita rampingin kayak begini. Pas udah gini tinggal ditutup lagi aja. Dan ini dimajuin. Nah, dia fungsinya untuk merecharge energi dari si One Tiger-nya. Dan kalau misal One Tiger masuk, udah pasti si Ryusei-O juga bisa masuk. Karena Ryusei-O itu kan lebih kecil daripada One Tiger untuk ukurannya. Cuman untuk si Ryusei-O gak bakal saya perlihatkan karena saya lagi males buat ngebongkar ini. Oke guys, jadi sekarang langsung aja kita gabungkan semuanya menjadi ultimate mecha-nya, yaitu Heavy Armor Chip Place. Langsung aja, ayo kita gabungkan. Oke, yang pertama kita harus ngebuka dulu bagian tempurungnya ini. Kemudian kita turunkan bagian kepala kura-kuranya seperti ini. Kemudian kita masukin si senjatanya One Tiger ke sini. Kemudian kita masukin si One Tiger-nya ke sini. Ini pelan-pelan dan tinggal kalian sesuaiin aja. Kemudian kita tutup pelan-pelan kayak begini. Dan dia bakal langsung ngeklip. Satunya lagi sama nih, kita masukin pelan-pelan. Nah, terus tinggal diklip aja. Kemudian bagian belakangnya ini tinggal kita keluarin aja. Dan ini bisa menjadi dua mode. Kalau misal si tempurungnya ketutup, itu bisa kita majuin sampai segini. Sedangkan kalau ingin membuka si tempurungnya, itu bisa sampai segini aja. Tinggal dimasukin ke sini. Dan dia bakal ngeklip kayak begini. Kemudian tinggal kita pasang si tenmanya di sini. Setelah itu shishinya kita pasang di sini. Kemudian kirin kita pasang
di sini. Untuk Ho-Oh kita pasang di bagian belakang di sini. Dan yang terakhir tinggal kita berdirikan si Ryuseo Warrior-nya di sini. Kanzen Heavy Armor Chi-Blaze. Wah, ini bener-bener gede banget. Meskipun sejujurnya gue kurang suka sama konsepnya, karena di series itu kan dia kayak modelan helikopter begitu. Ini ada baling-balingnya muter-muter. Terus pas baling-balingnya berhenti, dia langsung niban monster gitu aja. Tapi ya not bad lah ya. Meskipun untuk finishernya gue lebih suka si Ultimate Daizujin itu sih. Untuk artikulasi dia nggak ada artikulasi sama sekali. Jadi cuman ya begini aja mainin ya. Kalau dalam mode ini tinggal kita maju, mundurin begini aja. Paling tinggal mainin artikulasi dari si Ryuseo-nya untuk cari pose yang lebih keren lah gitu. Tapi kalau gue pribadi lebih suka kalau misal si tempurungnya ini dibuka, guys. Nah, jadi kelihatan si One Tiger-nya. Kayaknya gue bakal majang dalam mode begini deh daripada mode ketutup kayak sebelumnya. Karena kalau misal kebuka kayak gini ya, kita bisa tahu lah kalau dalam set ini ada 3 robot, yaitu Daimugen, One Tiger, dan juga si Dairen-Oh-nya ini. Dan gue mau membandingkan si Heavy Chi Armor Place ini dengan Kyokyu Daizujin jadi seperti ini. Jadi ini dia perbandingan antara SMP Heavy Armor Chi Place dengan Kyokyu Daizujin, yang dimana ternyata si Heavy Armor ini lebih besar daripada si Daizujinnya ini. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka si Heavy Armor Chi Place ini, tapi untuk konsep gue lebih suka si Kyokyu Daizujin sih, karena lebih masuk akal gitu loh. Sedangkan ini kayak cuma niban gitu doang, agak kurang aja sih untuk sekedar finisher. Kalau kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini dia semua Shokugan Modeling Project Dairanger yang kita pajang bareng Shodo Super Dairanger-nya. Dan ini bener-bener gokil banget sih coy. Bener-bener nambah keren banget kalau misalnya kita pajang semuanya kayak begini. Jadi gimana menurut kalian tentang si SMP Daimugen ini? Apakah worth it untuk harga 2,2 juta 20 ribu? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan kasih pendapat kalian juga tentang si SMP Daimugen ini. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari SMP Premium Bandai Daimugen. Sekian review Shokugan Modeling Project Premium Bandai Daimugen. Jangan lupa di like, share juga supaya nggak ketinggalan review yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Berubah! Wow, 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 wow. Seram! Wow, 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 wow.